Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wufan Amrullah dari STI Yapan Surabaya, Prodi Manajemen semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 2017-11-0016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen Lintas Budaya Perspektif Asia. Saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi adalah tahapan-tahapan peristiwa yang terjadi dalam usaha manusia menyampaikan isi pernyataan kepada manusia lain. Yang kedua, tahap-tahap proses komunikasi. Tahap proses komunikasi ada menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, proses komunikasi dalam diri komunikator. Tahap kedua, proses komunikasi antara komunikator dan komunikan. Tahap ketiga, proses komunikasi dalam diri komunikan. Tahap keempat, proses komunikasi antara komunikan dan komunikator. Tahap kelima, proses komunikasi dalam diri komunikator. Selanjutnya yang ketiga, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan maupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak terdapat bahasa verbal, dapat menggunakan bahasa isyarat seperti tersenyum, gestur tubuh, menggelengkan kepala, dan lain-lain. Macam-macam gaya komunikasi. Komunikasi lisan. Komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka tanpa ada batas tertentu. Contoh komunikasi lisan seperti obrolan antara 2 orang atau lebih, wawancara, diskusi, rapat, presentasi, seminar, dan masih banyak lain. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis biasanya dilakukan melalui perantara surat, WhatsApp, Line, BBM, atau media pengirim pesan lainnya. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal. Komunikasi ini terjadi dalam ruang lingkup tertentu, misalkan dalam lingkungan organisasi atau dalam lingkungan kerja. Komunikasi eksternal. Komunikasi antara individu atau organisasi dengan masyarakat. Contoh komunikasi internal yaitu konferensi, pers, siaran televisi, siaran radio, bakti sosial, dan lain-lain. Pentingnya interpretasi dari pesan. Interpretasi atau yang sering disebut dengan penafsiran merupakan proses komunikasi secara lisan atau gerakan di antara dari 2 atau lebih pembicara yang tidak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan dikenal sebagai interpretasi simultan, atau secara berurutan dikenal sebagai interpretasi berurutan. Alur komunikasi internasional. Komunikasi internasional adalah komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang lebih luas. Komunikasi internasional berfungsi mendinamisasikan hubungan internasional yang dijalin antara 2 negara atau lebih. Alur komunikasi internasional. Pada mulanya, komunikasi internasional digunakan untuk strategi perang setiap kerajaan di negara tertentu. Strategi perang ini terbentuk informasi dan propaganda. Komunikasi sendiri berkembang sangat pesat di Eropa. Komunikasi pertama kali berkembang mulai dari Persia, Grek, dan kerajaan Roma ke Inggris. Lahirnya komunikasi internasional di Amerika, Inggris, dan hampir di seluruh kawasan Eropa adalah pada abad 20 dalam konteks propaganda, ekspansi nasional, dan penaklukan. Yang ketujuh, hambatan-hambatan komunikasi internasional. Masalah yang menjadi rawan masyarakat internasional memang begitu luas, rumit, dan kompleks. Adanya konflik kepentingan antara satu negara dengan negara lain seharusnya membuat semakin penting para komunikasi internasional untuk mempertemukan atau paling tidak menjembatani konflik kepentingan tersebut. Seperti negara-negara lain, Indonesia menempatkan seorang konsultan atau kedutaan di negara tertentu untuk mewakili hubungan Indonesia dengan negara lain. Hal ini sebagai bentuk komunikasi internasional Indonesia dengan negara lain.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.